Bapak ya? Ya, ini deras ini Mbak. Sampai ada 2 kapal yang tenggelam. Dari Sabtu kemarin, mulai ada hujan di kota Wonosari. Di kotanya karena turun hujan yang deras, terus airnya sampai di sini. Menyelamatkan kapal-kapal yang ada di sini ini ya. Terus dievakuasi ke samping derbaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita jalan-jalan lagi di kawasan wisata pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dimana kali ini kita akan menuju salah satu pantai paling legendaris di Gunung Kidul, bahkan di Yogyakarta, yaitu Pantai Baron. Nah, Pantai Baron berlokasi di Dusun Rejosari, Kelurahan Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Baron berjarak 22 km dari kota Wonosari, 56 km dari kota Yogyakarta, dan 4,5 km dari Bundaran Pelanjan, tempat kita memulai perjalanan sore ini. Nah, keunggulan dari objek wisata Pantai Baron ini, selain menawarkan keindahan wisata pantai, Pantai Baron merupakan salah satu wisata pantai dengan fasilitas yang lengkap dari area parkir yang luas, hotel ataupun penginapan, sarana peribadatan, pasar ikan, pasar buah-buahan, berbagai warung seafood, dan perahu wisata. Nah, perjalanan kita kali ini ke Pantai Baron, kita akan melihat kondisi terkini Pantai Baron saat musim penghujan, di mana Pantai Baron merupakan salah satu muara sungai bawah tanah terbesar di Kabupaten Gunung Kidul dengan debit di atas 5.000 liter per detik saat musim kemarau, bahkan bisa mencapai 20.000 liter per detik saat musim penghujan. Kali ini kita akan melihat kondisi sungai bawah tanah ekosistem kars unik di Gunung Kidul, di mana biasanya saat musim penghujan terjadi kenaikan volume air, perubahan warna air, bahkan sampai terjadi luapan air sehingga debit air menjadi sangat deras. Nah, seperti apa dan bagaimana kondisi Pantai Baron saat musim penghujan? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Pantai Baron, Kelurahan Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita masih melintas di Jalan JJLS Kabupaten Gunung Kidul. Kita berjalan ke arah selatan teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul adalah kabupaten di bagian tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan bentang alam perbukitan kars, pantai berpasir putih yang indah, serta julukan Bumi Handayani dengan pusat pemerintahan di Wonosari. Wilayahnya memiliki luas yang cukup besar, sekitar 46,6% dari seluruh luas Daerah Istimewa Yogyakarta, didominasi landscape pegunungan kapur atau pegunungan sewu, dan memiliki potensi pariwisata serta tantangan kekeringan saat musim kemarau. Nah, luas wilayah kars di Kabupaten Gunung Kidul sendiri merupakan bagian dari kawasan bentang alam kars Gunung Sewu yang mencakup sekitar 757,13 km persegi atau sekitar 53% dari luas total Kabupaten Gunung Kidul, yaitu sekitar 1.483 km persegi, sehingga menjadikannya bentang alam kars terluas di wilayah tersebut. Nah, kawasan ini memiliki keunikan geologi dengan ciri khas perbukitan kerucut, canonical karst, dan sistem gua-gua yang penting secara ekologis dan ilmiah, serta merupakan bagian dari situs Geopark Global Gunung Sewu yang diakui UNESCO. Nah, sistem karst di Gunung Kidul mempunyai banyak rekahan dan lorong hasil pelarutan, sehingga air hujan yang jatuh di permukaan cepat meresap ke dalam tanah. Proses ini membentuk gua, dolina, singhul, serta jaringan sungai bawah tanah. Akibatnya pada musim hujan jarang tersimpan di permukaan, sedangkan pada musim kemarau banyak desa yang mengalami kekeringan. Meski demikian, sebenarnya di bawah tanah mempunyai potensi yang berlimpah. Salah satu indikasinya adalah sungai bawah tanah Pantai Baron yang konsisten dengan debit air yang cukup besar yang nanti akan kita datangi. Nah teman-teman, selanjutnya di depan kita ini ada simpang 3 JJLS Rejosari. Arah ke kiri akan tetap berada di Jalan JJLS Gunung Kidul, dan kita tetap lurus ya menuju Jalan Pantai Selatan Jawa atau Jalan Pelanjan Baron. Dan posisi kita sekarang memasuki Dusun Rejosari, Kelurahan Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, selanjutnya di depan kita ada TPR JJLS. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa untuk memasuki objek wisata Pantai Baron dan pantai-pantai lainnya, teman-teman cukup membayar biaya retribusi sebesar Rp15.000. Untuk sistem pembayarannya saat ini juga makin fleksibel ya, karena bisa menggunakan pembayaran non tunai seperti QRIS. Nah, biaya Rp15.000 sebenarnya cukup worth it ya, karena kita bisa memilih untuk berwisata di 23 pantai di Gunung Kidul, mulai dari Pantai Baron di sebelah barat sampai dengan Pantai Watu Lawang di ujung timur. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Arah lurus akan menuju Jalan Baron Tepus atau menuju deretan pantai-pantai terkenal lainnya di Gunung Kidul seperti Pantai Kukup, Pantai Sadranan, Pantai Drini, Pantai Indrayanti. Nah, kita berbelok ke arah kanan ya menuju Pantai Baron. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Pantai Baron ya. Di sebelah kanan kita ini adalah area parkir kendaraan roda 4 dan bus pariwisata. Selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir untuk motor ya. Jadi untuk motor ini parkirnya berada di sebelah selatan. Nah, salah satu keunggulan dari Pantai Baron adalah akses jalan yang bagus menuju lokasi dan area parkir yang luas ya, khususnya untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus pariwisata. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ya, di sisi timur dari lokasi parkir kendaraan, di depan kita juga terdapat pasar buah. Di mana di sini terdapat kios-kios yang menjual berbagai macam buah-buahan, khususnya pisang dan buah sawo. Nah, perlu diketahui bahwa kebanyakan yang dijual di sini, khususnya buah pisang dan sawo, merupakan buah lokal Gunung Kidul ya. Sehingga di pasar buah ini seharusnya teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup murah, apalagi jika kita bisa menawar harganya. Nah, selain buah-buahan di sini teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai macam oleh-oleh khas Yogyakarta ya, seperti bakpia, geplak, yangko, walang goreng dan berbagai macam oleh-oleh lainnya. Nah, selanjutnya di Pantai Baron ini juga terdapat tempat peribadatan yang cukup besar ya. Lokasinya ada di sebelah kanan kita, yaitu Masjid Al-Hikmah Pantai Baron. Kemudian selain buah-buahan dan oleh-oleh khas Jogja seperti pantai-pantai lainnya, di sini juga tersedia oleh-oleh seafood goreng seperti yang nampak di depan kita. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di area wisata Pantai Baron ya. Tepatnya kita berada di Dusun Rejo Sari, Kelurahan Kematang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pantai Baron adalah destinasi wisata pantai populer di Gunung Kidul, Yogyakarta yang terkenal dengan keunikan pertemuan air laut dan sungai bawah tanah yang berair tawar yang membentuk semacam laguna pasir coklat serta panorama tebing dan mercusuar. Nah, beberapa aktivitas yang dilakukan ya di Pantai Baron ini, selain menikmati suasana di kawasan ini, kita juga bisa bermain air atau berenang ya. Kemudian juga bisa berwisata dengan menyewa perahu nelayan. Nah, salah satu keunggulan yang tidak dimiliki pantai lainnya di kawasan Gunung Kidul adalah keberadaan pohon-pohon perindang di sini ya. Sehingga jika siang hari saat terik matahari, maka suasana di sini tetap teduh. Nah, teman-teman, nampak di depan kita ini adalah Pantai Baron yang saat ini airnya berwarna coklat keruh ya. Hal ini terjadi karena Pantai Baron merupakan muara sungai bawah tanah terbesar di Gunung Kidul,
Sehingga jika intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah hulu, antara lain di kota Wonosari dan sekitarnya, maka volume sungai bawah tanah juga akan meningkat menjadi lebih deras. Dan tentunya warna air juga akan menjadi coklat keruh karena membawa material tanah dan lumpur. Nah, berikut ini adalah pantauan udara Pantai Embaron, di mana saat ini nampak volume debit air tawar yang keluar dari sungai bawah tanah terlihat cukup besar ya, dan cukup deras ya. Hal ini menyebabkan hampir seluruh area tergenang air ya. Dan hanya menyisakan sedikit bagian pulau pasir yang tidak tertutup luapan air dari sungai bawah tanah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nampak dari kejauhan warna air laut juga berbeda ya, yaitu warna coklat dan warna biru kehijauan, teman-teman. Nah, selanjutnya yang nampak di depan kita ini adalah bangunan menjulang tinggi berwarna putih. Ini adalah mercusuar Pantai Embaron ya. Nah, saat ini di Pantai Embaron juga telah dilengkapi dengan gedung pos SAR ya, Search and Rescue, yang terlihat berwarna orange yang ada di depan kita, teman-teman ya. Nah, fungsi dari SAR sendiri sebenarnya adalah untuk melakukan pengawasan, pertolongan, dan penyelamatan terhadap wisatawan ataupun masyarakat yang mengalami musibah seperti terseret ombak hilang ataupun kecelakaan di kawasan pantai ya. Jadi SAR ini tugas utamanya adalah mencegah kecelakaan laut dan memberikan pertolongan pertama. Sehingga dengan adanya fasilitas SAR ini tentunya wisatawan akan makin nyaman untuk berwisata di Pantai Embaron ya. Nah, selanjutnya ini adalah penampakan sungai bawah tanah Pantai Embaron yang saat ini terlihat airnya masih cukup deras, berwarna coklat keruh dengan volume yang jauh lebih besar dari kondisi normal ya. Hal ini bisa dilihat dari genangan air yang cukup luas ya, meski kondisi air laut tidak sedang pasang. Nah, sungai bawah tanah di Gunung Kidul adalah aliran air alami yang terbentuk di dalam tanah pada landscape karst batuan gamping, yang menunjukkan sistem hidrologi unik di mana air permukaan meresap dan membentuk sungai di dalam gua, memanfaatkan batuan gamping yang berpori. Nah, fenomena ini menjadi daya tarik yang unik, terutama saat air meluap ya, seperti saat ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Bejo, ada sebagai nelayan ya. Nelayan di Pantai Baron Bapak. Baron ya. Desa Rejosari, Kemadang, Tanjung Sari. Bapak Bejo sebagai salah satu nelayan yang ada di Pantai Baron ini sudah mulai menjadi nelayan sejak kapan Bapak? Sejak tahun 99. Wow, Masya Allah lama sekali ya Bapak ya. Ya. Lalu di hari ini di Pantai Baron terlihat ada sungai bawah tanah yang ini ya Bapak ya, cukup deras aliran airnya ya Bapak ya. Ya, ini deras ini, Mbak. Sampai ada 2 kapal yang tenggelam. Hari Tapi apa? Hari Sabtu kemarin. Lalu kalau untuk arus derasnya dari sungai bawah tanah Pantai Baron ini sejak kapan Bapak? Sejak hari Sabtu kemarin. Bagaimana bisa terjadi ada aliran arus deras ini Bapak? Boleh ada hujan di kota Wonosari. Di kotanya karena turun hujan yang deras, terus airnya sampai di sini. Itu kan ada gua, tapi terus airnya itu keluarnya dari gua itu sampai besar. Dari Sabtu malam sekitar jam 2 malam. Itu nelayan sudah ada pulang, terus nggak tahu ada kabarnya di sini tenggelam. Jadi belum sempat dievakuasi ya Bapak ya? Belum, paginya bisa dievakuasi. Biasanya arus derasnya itu dalam bulan-bulan Januari ini sudah berapa kali terjadi Bapak? Itu tidak menentu ya. Tahun kemarin tidak, tahun ini 2 kali, sudah 2 kali. Sebagai nelayan yang ada di Pantai Baron ini, antisipasi dengan sering atau umpama ada arus deras dari sungai bawah tanah Pantai Baron ini bagaimana Bapak? Itu ya menyelamatkan kapal-kapal yang ada di sini ini ya. Terus dievakuasi ke
samping derbaga ini. Di tahu itu juga dibuang dari air hujanan, terus dievakuasi, dibuangi airnya, di tahu bersihin air hujannya yang ada di dalam kapal. Untuk di bulan Januari 2026 ini bagaimana situasi atau kondisi untuk mencari ikan di Pantai Baron ini, Bapak? Ini sudah 1 bulan ini nggak bisa berangkat karena cuaca buruk tuh. Ada angin dari barat, itu kan cukup berbahaya bagi nelayan Pantai Baron. Itu ya kalau gelombang tinggi dan ada angin besar ya, angin barat dari barat itu semua nelayan nggak berani melaut. Kalau untuk hasil tangkapan yang paling banyak didapat di Pantai Baron ini apa saja ikannya, Bapak? Karena itu tongkol sama tenggiri sama layur. Ya. Biasanya kalau Bapak mencari ikan atau berlayar itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Kalau untuk satu kapal yang ada di Pantai Baron ini untuk nelayannya ada berapa orang, Bapak, untuk satu kapalnya? Satu kapal itu ada 3 orang. 3 orang. Ya, terima kasih banyak Bapak Bejo atas waktunya. Ya, terima kasih. Bang. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak. Selamat sore. Nah, karakteristik wilayah dengan batuan kars atau batuan gamping selalu memunculkan sungai bawah tanah. Demikian pula dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang 53%-nya wilayah merupakan wilayah kars. Nah, banyaknya sungai bawah tanah ini bisa dilihat jelas pada peta Google Map ya, di mana ada sungai Sumurup yang hulunya melintasi kota Wonosari dengan debit yang cukup besar ya, apalagi jika musim penghujan tiba. Namun di daerah Kamal tiba-tiba sungainya menghilang masuk ke dalam luang atau gua menjadi sungai bawah tanah. Dan air ini selanjutnya akan mengalir di bawah tanah dan bermuara di Pantai Baron. Nah teman-teman, berikut ini adalah bentuk ya dari Canonical Hills Gunung Sewu yang ada di sekitaran Pantai Baron ya, dimana di sini ada bentuk bukit-bukit kerucut atau Canonical Hills yang khas ya di kawasan khas Pegunungan Sewu, sebuah bentang alam unik hasil pelarutan batuan kapur yang mencakup Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta, Wonogiri Jawa Tengah, dan Pacitan Jawa Timur. Nah, jumlah bukit di kawasan Gunung Sewu diperkirakan mencapai sekitar 40.000 bukit kars yang berbentuk kerucut ya. Meskipun penelitian terbaru dengan teknologi modern menunjukkan angka yang lebih spesifik, yaitu 26.878 bukit berdasarkan metode analisis topografi digital. Sehingga nama Gunung Sewu atau ribuan gunung sendiri merujuk pada banyaknya perbukitan ini yang membentang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah atau Wonogiri, dan Jawa Timur atau Pacitan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hari ini di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.